kematian akan selalu menghantui. Suatu tanda begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Setiap hari, tiap jam, menit, dan detik, kita menghirup udara bebas tanpa dikenai biaya. Lalu kita pun menikmati hidup. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang dapat kita dustakan? Ku hela nafas panjang sambil membuang pandangan ke arah laut. Mataku kini terlihat makin sepi. Perlahan, otakku pun mulai dingin setelah menyaksikan ombak Tanjung Bayang bergemuruh. Ya, seperti itulah. Setiap kali menyaksikan lidah ombak menjulur ke pantai, maka tak habis inginku untuk mengamati muara yang selalu siap menampung setiap keluh kesahku. Disinilah tertuang kisah berderet panjang membawa langkah pada kehidupan bersama halus pasir yang melekat di telapak kaki. Catatan hati tersimpan di sini dalam setiap deburnya, terserap sempurna ke dalam butir kehidupan, dan setelah itu pergi bersama arus ombak menuju lautan luas yang menyimpan banyak misteri. Ada banyak hal yang tak mampu diungkap agar manusia bisa menyadari bagaimana lautan yang terbentang luas ini dijadikan sebagai pelajaran untuk merenungkan salah satu bentuk dari kekuasaan Tuhan. Andai lautan siap menjadi tinta untuk menulis, maka sampai habis tak akan cukup untuk menuliskan betapa lebih luas dan mahal besarnya cinta dan kekuasaannya. Bukan sebuah penulis, tapi itulah hakikatnya. Seperti langkahku yang kini tersiap di sore bibir pantai Tanjung Bayang, dengan hati penuh berusaha memaknai segala ujian dalam bentuk takdirnya dengan segala kekurangan dan kelemahanku. Suaraku miris tak terdengar di bawah angin berlalu, menahan isak tangis dalam kepedihan, menjadi sabar dan ikhlas. Itu memang tak mudah, tapi setidaknya belajar untuk menerima arti sebuah kehilangan itu harus dilakukan. Aku terdiam sejenak, terpaku menatap laut yang semakin bergemuruh di hadapanku. Entah apa yang kupikirkan, sepertinya ada yang ingin mengganggu perasaanku sehingga tak mampu meredakannya. Namun dalam hitungan detik ke depan, hati dan pikiranku pun spontan menimpuls, terkoneksi ke seluruh bagian tubuh yang terlihat kusam dan tak terurus ini. Ternyata teori telah berhasil membuat otakku jadi beku. Aku pun kembali berhati, mengingat tentang takdir memang tak akan pernah ada habisnya. Tafahum dalam ayat Tuhan pun sangat jelas banyak mengungkap keberadaan. Beberapa ayat dengan jelas menegaskan tentang qada dan qadar, bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti didahului oleh kehendaknya, dan hal ini tersurat dalam suatu kitab yang nyata.
hangatnya hati yang saat ini sedang kurasakan. Lalu dengan kesal, ku mencoba menangkap debu itu dan berhasil. Akhirnya, biota ini jadi sasaran kekecewaanku. Dengan sekuat tenaga, aku lempar ke laut. Dalam sekejap saja, ombak dengan ganas menelan dan membawanya pergi ikut bersamanya. Hingga akhirnya hewan itu lenyap tertelan bersama gelombang. Aku tak tahu apakah biota ini sanggup mempertahankan diri dari amukan ombak dan angin atau tidak sama sekali. Tiba-tiba terbersit tanya dalam hatiku. Mungkinkah seperti ini juga nasibmu, sahabatku? Terombang-ambing di bawah gelombang, terdampar, tapi di mana? Dan siapa yang menolong? Atau jangan-jangan saat ini kamu sedang amnesia sehingga tak tahu jalan pulang? Ataukah memang kamu benar-benar telah pergi untuk selama-lamanya dan kini ikut mengalir